Siang Pak. Siang. Pak, tiketnya 2, harga berapa? Itu 9. Ya. Ini kalau naik masih jauh Pak dari sini. 170 meter. 15. Oh 15 menitan ya. 15 menit sih Mas, 170 meter. Siap. Oke, hello guys, kembali lagi ke channel YouTube Kisah Tanah Jawa nih. Di kesempatan kali ini nih kita bersama tim berkunjung ke sebuah tempat yang cukup menarik sih di Jawa Barat. Kita kali ini berkesempatan untuk mengunjungi Gunung Padang, di mana di situ terkenal akan sebuah situs megalitikumnya ya Om Hao yang yang ternyata menyimpan banyak fakta menarik sih. Ini kita sekarang posisi udah di atas kayak itu kan, tapi kita tadi sempat naik dan melewati beberapa tempat yang asik dan misterius juga sih kalau menurut saya, karena saya sendiri juga cukup takjub melihat semua yang ada di sini kayak gitu kan ya Om. Kayak tadi kayak waktu kita tadi berjalan dari bawah ke atas, pertama kali tadi kita menemui sebuah kayak kumpulan batu-batu yang berserakan tadi ya kan, itu ya. Tidak tertata rapi, dan situ ada sebuah objek yang menarik juga. Seperti hajur ini teh bukan akibat tidak salah saya, tapi akibat ketiban pohon pada tahun 1972-73. Pohon besar Pak? Pohon besar. Nah jadi ini robohnya ini akibat ketiban pohon. Jadi sebetulnya bangunan ini kokoh, antara seperti secara dari alam dari apapun mah nggak goyang gitu ya, tapi rusaknya akibat pohon. Jadi di sini memang dikelola oleh 4 instansi, ya, ke-1 instansi dari kementerian, kedua provinsi, ketiga Pemda, keempat dari secara anggota forum masyarakat gitu ya. Jadi tempat ini ya secara formal tentang yang mengelola tempat ini. Nah, setelah itu diteliti semuanya ini pada tahun 1982-83 meneliti tentang ini. Terus ya ternyata ditetapkan menjadi cagar budaya dari tahun 1982-83. Nah, jadi ini udah lama sebetulnya mah. Kalau banyak ramenya di tahun 2000, kalau 2000 mah memang Abah juga kerja yang dari reng-rengan seperti ini, Pananang dan apapun teh itu di tahun 1985. Kita yang didatangi ini teh yang zona inti ini 4.000 meter kurang sedikit lah. Tapi ternyata cagar budaya Gunung Padang ini sudah dideteksi 4.600 tahun. Bahkan kalau di tingkat 5 mah ada 3 zona. Zona ke-1 15.000 tahun. Terus ditutup lagi zona kedua 11 tahun. Zona ketiga zona 3.600 tahun teh. Jadi perkirakan teh. Jadi ini teh memang versi di sini teh dapat secara perkiraan teh adalah belum memutuskan 100%. Nah, jadi fungsi di sini teh memang apa yang difungsikan seperti di tempat ini. Nah, tempat ini teh aula, tempat berkumpul seperti ini cenah dulu teh. Tapi dulu mah di sini teh sebelum banyak orang, sebelum ada HP dan radio, Abah memang kelahiran tahun 62 dulu atau 61 nya. Nah, jadi Abah mah 10 tahun teh udah masuk, usia 10 tahun teh udah masuk, masih hutan belantara teh udah masuk ke tempat ini. Jadi kenapa dulu teh? Jadi Abah masuk ke tempat ini teh sok mulung telur yang suguhan seperti yang ritual kan, bawa telur, bawa uang atau apapun. Jadi Abah kecil juga sering kesini gitunya. Nah, jadi ya itu seperti itu. Tentang batu yang ternyata bisa buat bermain gamelan. Itu kan dari
segenap kacamata orang awam aja ya. Aku sebenarnya cuma pengen tahu aja dari Om Hao yang biasanya bisa meretrokognisi kejadian-kejadian sejarah yang pernah terjadi di masa lalu, itu sebenarnya di masa lalu itu pernah digunakan untuk apa sih Om, kayak gitu? Dari perjalanan kita hari ini kan memang terjal, Mas, tapi tidak merasakan capek. Tadi oleh Abah juga diceritakan bahwa ada beberapa orang yang menaiki sekitar 378 anak tangga merasakan capek ataupun mual. Memang hari ini juga banyak fakta bagi kita sendiri sih. Gunung Padang ini memang tersaji dalam unsur serba angka 5. Termasuk punden berundaknya ada 5 tingkatan, kemudian dikelilingi oleh 5 pegunungan, 5 gunung dan 5 sumber mata air ataupun sungai. Dan hari ini juga tim kita semuanya ada 5 orang. 5 orang. Dan satu hal lagi, kalau kita ngobrol itu semakin kencang anginnya. Dan anginnya tidak, kita bilang kenapa sih kok anginnya tidak ada di sana? Dan ini seperti pusaran, Mas, semakin naik gitu, berputar dan semakin kencang gitu. Kemudian ini pun tanggal 5 Agustus, tanggal 5 Agustus 12 hari lagi peringatan Indonesia Merdeka ya. Ya semoga kita mendapatkan berkah dari leluhur tanah Jawa dan bumi Nusantara itu. Berbagi kisah tentang Iya, amin. Dari kita pertama mulai di loket tadi, Mas Genta, jadi sempat sama Abah tadi diantar ada sendang kahuripan. Oh iya, tadi sempat ada mata air juga. Mata air juga, tadi kita pun diminta untuk merasakan airnya yang berbeda. Jadi kalau air mineral itu yang dari pegunungan kan angka kejernihnya 50. Sementara tadi sesuai dengan Abah infokan ataupun penelitian malah 52. Dan memang segar sih rasa airnya dan berbeda, steril ya, dan lebih fresh, untuk cuci muka juga lebih enak gitu. Lalu kita kemudian menyusuri anak tangga dan diceritakan bahwa memang secara susunan struktur ini kita hanya sekian persen, 10% atau berapa, sementara 90-nya masih tertimbun. Gitu. Dan sesuai yang saya lihat, toh ini juga rencana kita sudah 5 bulan yang lalu. Saya hitung juga kita memiliki planning itu bulan Februari, Mas. Dan hari ini kalau Februari aja bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, kemarin 5 bulan. Ini kan awal-awal ya, kita hitung 5 bulan baru kita terrealisasi juga. Semuanya sudah diatur demikian. Secara pandangan saya, ketika saya tidak bilang kemudian ini flashback ya, karena saya meretrokognisi, jadi mengulang beberapa cerita baik dari literatur, dari orang yang menceritakan, saksi dan macam-macam, kemudian cerita-cerita orang, dan juga secara pusaran ataupun spiral energi waktu yang jika duduk di sini memang benar sih, Mas Genta. Kalau ke atas itu memang melihat yang di atas, dalam arti segala tentang astronomi, kemudian tentang hal-hal yang bersifat luar angkasa, itu memang terlihat dari yang di atas. Dan kalau kita turun ini memang tentang posisi struktur bumi juga bisa dirasakan di sini, tentang pergerakan dari lempeng bumi vulkanik, kemudian juga tentang spiral waktu. Terus cagar budaya Gunung Padang, cina kapan ditemukannya atau dari kapan cina seperti banyak dikunjungi orangnya? Asal semula dari dulu sebelum tahun 72 ke bawah itu, tempat ini teh atau dari tahun 83 itu asal semula mah bukan dikunjungi orang ke sini, tapi orang mengunjungi tempat ini teh tempat ritual atau tempat meditasi. Jadi bahasa dulu mah kan bahasa tentang orang bila mana datang ke tempat seperti ini, ke gunung, oh kamu mah muja, oh kamu mah tempat tapa. Nah, jadi kan kalau dulu mah bahasanya muja dan tapa teh jadi bahasa negatif. Jadi sekarang mah muja itu dari kata puja-puji kepada yang menciptakan kita, Allah. Tapa, tapakur, menapakuri nenek moyang dulu, bila mana tanpa nenek moyang pasti nggak ada tempat seperti ini. Nah gitunya, seperti tentang ini sejarahnya. Nah sekarang yang paling susah tentang mendeteksi tentang cagar budaya Gunung Padang ini adalah di segi batu. Nah batu ini, jadi batu ini teh versinya teh 2, bahkan ada yang menyebutkan 3. Nah jadi batu yang ada di Gunung Padang ini teh batu yang mengandung kadar besi 40%, yang disebut batu andesit piroksin. Sedangkan batu andesit piroksin ini teh dari mana sumbernya? Jadi diperkirakan teh ada yang menyebutkan secara arkeolog dan apapun pendapat mah, oh ini mah batu tidak dibentuk oleh manusia, ini mah benda alam yang tidak dibentuk oleh manusia udah menjadi balok seperti ini.
Kedua, ada lagi yang saya ketemu, ini mah saya mah tidak percaya, ini mah batu ini mah pasti dibentuk dulu oleh manusia. Tidak mungkin alam bisa seperti balok seperti ini tuh. Kadang-kadang gitu. Jadi ini memang masih perebutan tentang batu yang seperti balok ini. Jadi material ini teh apakah bentukan manusia atau tidak dibentuk oleh manusia. Nah, jadi seperti sekarang teh versinya dua. Jadi seluruhnya juga antara dibentukan dengan alam itu, jadi semuanya juga baru dugaan dan dugaan. Ya kesatu seperti dari secara arkeolog kan, batu ini tidak dibentuk oleh manusia, berarti ada dulu pernah ada magma mengenap di perut bumi, lama retak, setelah retak muncul menjadi kolom cenah kieu. Tah seperti itu, tak ada kesatu yang bila mana batu yang tidak dibentuk oleh manusia. Terus kedua, cenah ayeuna mah batu dibentuk oleh manusia, asalnya dari mana? Dari Cukir cenah gitu kan. Di sana tempat pengukiran atau kampung empang. Nah, jadi diperkirakan seperti itu. Nah, jadi tentang batu mah belum bisa memutuskan 100% tentang batuan ini. Bila mana ini kolumna seperti dari magma mengenap, berarti kudu ada seperti tempat yang diambilnya terus dibawa ke batu ke tempat ini gitu nya. Enapan batu yang di bawah bumi. Kedua, nya tentang cagar budaya Gunung Padang ini, kenapa seperti ini nya? Ini teh kan, ini bangunan ini teh tinggal 50%. Jadi 50% teh bukan akibat tidak selesai membangun, tapi ini teh sebelum dilindungi oleh pemerintah. Jadi dulu mah banyak kayu yang besar. Jadi di sini teh kayu-kayu teh besar. Jadi ini teh nggak kelihatan semuanya kan, tapi udah dipakai. Jadi orang dipakai teh nya apakah seperti di sini dipakai, di sana dipakai kan, tapi masih hutan. Jadi ketutup separuh gitu nya. Jadi sebenarnya kayak gini sih kalau aku menangkap sih kayak kisah tanah Jawa. Gunung Padang ini sendiri sebenarnya cukup menarik juga sih, kayak apa ya, kayak segala sesuatunya tuh ada di sini kayak gitu kan. Dari segi sejarah ada gitu kan ya, mungkin dari segi supranatural atau metafisik ya ada, walaupun cuma sedikit ya, kayak ya mungkin kalian nggak akan menemukan banyak metafisika di sini, karena menurut saya sih lebih banyak pengetahuan, lebih banyak sejarahnya gitulah ya Om. Jadi kalau kita bilang tentang metafisik itu ada, tapi tidak yang receh-receh Mas. Wah, yang jadi ya, jadi saya sempat menjumpai ya sosok itu yang tadi berdiri di atas. Jadi memang kita disambut dari tingkat pertama sampai tingkat kelima. Itu beliau-beliau yang di sini, tanda kutip yang misalnya sudah ada di sini, itu paling tua yang saya mendapatkan untuk hari ini sekitar 25.000 tahun yang lalu usianya. Jadi sekitar kalau 5.000 ke atas itu mungkin ada di sini. Jadi sosok-sosok yang kita jumpai kayak yang apa ya, yang umum-umum ya, kayak model itu tidak ada di sini. Jadi yang sosok-sosok yang memang diberikan kepercayaan oleh leluhur dan nenek moyang kita dulu. Jika kita mulai dari teras paling bawah di lantai 1, di teras 1 memang tadi di situ ada gundukan itu. Kemudian yang sebelahnya ada seperti aula untuk penyambutan tamu. Kemudian ada batu yang bisa memancarkan ya musik, suara sonar musik. Memang batu itu mengandung ini sih seperti elemen mineral yang berbeda. Jadi ada mineral besi, ferrum, kemudian ada kadmium, kemudian ada tembaga juga. Jadi tembaga kuningan itu kan sama kayak ini Mas, material pembuat gamelan. Kalau saya rasakan ya, karena setiap batu ini kan berbeda-beda material elemen. Jadi itu tadi ada kayak dari material campuran kuningan, terus kemudian ada nikel, ada tembaga juga. Jadi memang secara metalurgi di dalam batu itu memang sebanding dengan kalau sekarang kita lihat logam-logam yang dipakai untuk kuningan untuk alat-alat musik gitu. Cuman orang yang waktu itu kalau bermain itu untuk menyambut ini Mas, menyambut tamu yang datang. Oh, jadi Kak secara retrokognisi di tempat itu ada sebuah aula loh. Iya, ada panggung. Musik, ya, gitu, yang ya seperti tayub ya, sekarang ada yang penarinya. Jadi kemudian ada yang menyuguhkan tentang welcome drink, yang menyuguhkan, kemudian ada kayak welcome dancing, dan itu juga digunakan untuk acara puji-pujian. Jadi tapi satu sih pertanyaanku. Untuk menyambut tamu besar tuh waktu itu siapa ya kayak gitu? Pernah digunakan untuk tamu kerajaan kah atau apa kayak gitu? Kalau di era itu saya tidak bisa menyebutkan kita karena kita kembali ya. Jadi situs ini yang saya bisa untuk retrokoneksi yang saya bilang agar lebih akurat itu sekitar kita kembali ke tahun 10.900 sebelum Masehi Mas, atau
12.000 tahun yang lalu. Yang saya cuman paling pol ya. Di era-era itu belum terbentuk kerajaan, Mas. Seperti sekarang, cuman secara koordinasi kepemimpinan memang sudah ada. Tamu-tamu itu misal seperti petinggi, pembangun ini juga, jadi seperti insinyurnya ya kalau sekarang gitu. Kemudian puja-pujaan juga, Mas, pujaan terhadap yang dianggap sebagai sosok yang dipujakan. Seperti kalau kita lihat dari pancaran ini, dari tadi saya memang diikuti ini sih, Mas, kayak sinar matahari. Waktu itu memang pemujaannya menghadapnya ke sana, Mas Genta. Jadi langsung ke Gunung Agung Gede Pangrango. Jadi gunung sana ya. Jadi gede itu agung besar, jadi gunung yang besar. Memang diterjemahkan ada dua persepsi bahwa kalau gunungnya besar itu memang size-nya itu jauh lebih besar yang kita 10.000 tahun yang lalu sebelum terjadi letusan vulkanik. Dan gunung gede yang kemudian disebut itu. Kemudian juga pemujaan ataupun penggelaran suatu konser, boleh dibilang tanda kutip konser puji-pujian terhadap sang surya, matahari juga. Selain memang dipakai untuk pengamatan astronomi. Jadi ini rasi bintang, jika kita lihat di atas rasi bintang termasuk segala isi yang ada di luar angkasa dan segala isi yang ada di antariksa itu juga dipantaunya dari sini, Mas Genta. Jadi dulu mah ada suara-suara gendingan. Dari kejauhan itu tiba-tiba kedengaran dari kejauhan, oh Gunung Padang, siluman yang ada di Gunung Padang lagi pesta, cenah. Di mana nyata tempatnya ininya? Tadi yang diduduki bapak itu teh, ibu teh, itu teh namanya teh kalau ada yang disebutkan goong, tapi secara arkeolog mah itu teh dolmen. Dolmen, artefak, artar atau disebut bejam purba atau tempat menyimpan saji. Tapi kalau di sini mah julukannya gong. Eta teh batu gong, Bu, nu dicalikan teh. Nu diduduki itu ibu teh batu gong teh. Teh gong mah nggak diuruk madinya mah. Ya, itu teh namanya batu gong cenah. Jadi dulu mah tapi secara arkeolog mah dolmen teh, artefak, artar atau batu meja gitu nya. Nah, seperti gitu. Terus cara fungsina, nah, jadi suara-suara dulu mah di sini teh ada suara gamelan, tapi kalau gamelannya mah tidak ada orangnya. Ini minorna tah ya jang tah. Ini teh gripna tuh. Lah, jari teh 5. Itu teh jari 5 ya, Pak. Coba. Tah jari teh 1 2 3 4 5. Nah, jadi dulu na kieu tah. Jadi nabuh di dinya teh meureun secara pemasangan. Sok mangga? Nya. Apa ini, Pak? Oh, enggak tahu itu seperti permen kemarin. Semacam kort. Ya. Coba. Didinya. Tapi kentil lagi tuh kentil. Ada sebelah sedang mukul. Mukul batu. Enggak ada kurang satu. gitu kan, rada keperkeun. Oh gini. Kentil atau kentil gitu tah. Detail. Oh gini. Ya. Bu, hoyong terang suara gong eta. Takol ku ibu ku panangan cing tarik. Jadi suarana teh keluar. Kayak kumaha we suarana, jadi kumaha tergantung tarikna panangan ibu nakona, kitu tak ku ieu tak ku peureub. Nanti bisa kombinasi kayak. Makin sini makin tinggi nadanya. Dan ada satu cerita sih, Mas, kita kalau saya lihat. Jadi beberapa seniman, termasuk seniman penyanyi, sinden ataupun apa, itu kalau memohon berkah, kemudian memohon pangestu ataupun memohon izin agar karirnya ini bergerak di bidang seni itu di tempat yang tadi, yang untuk ini ya kayak ruang tata seni gitu modelnya. Karena segala bentuk seninya untuk kedepannya bisa dilancarkan, bisa Iya. lebih berkembang lagi. Iya. Gitu ya. Kemudian yang tadi ada yang gundukan tuh, Mas Genta. Itu biasanya kalau orang ingin menjadi seorang pejabat misalkan dokter ataupun menjadi engineer ataupun menjadi bergerak bidang artis juga harus minta izin ke sana. Berarti izin di sini bukan kemudian kita menuhankan suatu benda, tetapi ini kan kita lihat secara logika kan ini langsung ke atas, Mas. Jadi untuk permohonan doa kemudian untuk meditasi itu lebih menyatu dengan keselarasan dengan alam semesta. Karena di zaman dulu juga ada sebuah kepercayaan di mana kita semakin berdoa di tempat yang tinggi maka Semakin cepat tercapai ya, secara sugesti memang begitu. Kemudian kita lanjut ke teras 2, Mas Genta. dari teras 2. Kalau menurut Mas Genta seperti apa teras 2? Sebelum nanti saya sampaikan secara retrokondisi singkatnya. Kalau dari sudut pandang saya pribadi ya sebagai orang yang awam nggak tahu apa-apa itu, kalau saya melihat teras 2 tuh kayak ya sebenarnya adalah sebuah tempat yang cukup
bagus juga pemandangannya. Dan di situ tadi aku juga menemukan sebuah batu hampir sama seperti batu seperti ini, tapi dia hanya lebih terstruktur lagi, hampir seperti kayak kursi kayak gitu kan ya. Dan di situ jika kita duduk di situ, kita bisa melihat sangat-sangat jauh ke depan pemandangan beberapa gunung yang ada di depan kita. Itu kalau kata si Abah tadi, dia bercerita kayak kalau kita duduk di situ, kalau kita memang orang yang berilmu tinggi, kita katanya sih bisa langsung berteleportasi langsung ke gunung yang paling jauh, gede-gede Pangrango kayak gitu kan. Terus tadi di teras kedua juga saya sempat melihat ada kayak oh ya, batu penyimpanan atau batu storage kayak gitu, yang intinya batu itu di masa lalunya untuk menyimpan sesuatu dan segala macamnya. Dan juga ada batu kujang itu batu tapi dia ada kayak semacam apa ya, bekas-bekas pembuatan keris atau segala macamnya kayak gitu. Kalau itu yang aku tangkap dari situ. Tapi kalau dari segi kacamata awamku ya, di situ tempat yang bagus kalau kalian mau duduk bermeditasi itu, ya asik aja sih kayaknya sih kayak gitu. Kalau dari segi retrokognisnya sendiri ada apa Om Hari di situ? Tadi untuk teras kedua itu memang yang diceritakan saya sama sih yang saya lihat. Cuman akan kita bahas secara lebih detail ya. Dalam arti yang pertama, batu yang storage atau penyimpanan. Dalam arti itu kan sebenarnya solid, batunya itu solid. Dalam arti yang saya tangkap itu untuk menyimpan data, Mas. Jadi kayak kalau sekarang kayak external memory ataupun flash disk. Dan USB lah kalau sekarang. Jadi data yang bisa diambil, termasuk saya tadi sempat meluk ya, untuk sementara itu bisa kita repeat lagi, kita ulang lagi. Dan tadi saya cuma mendapatkan angka yaitu 10.900 untuk paling maksimal untuk yang bisa disampaikan. Dan batu itu seperti filosofi ini, Mas, kepala manusia yang dipotong di sini, di atas hidung. Oh iya. Jadi menyerupai bentuk kepala terbelah menjadi dua dan otaknya kelihatan. Otak itu kan storage-nya kita. Untuk penyimpanan secara ini ya filosofis ya. Cuman batu itu kemudian memancarkan getaran energi yang bisa ditangkap dalam arti untuk diputar kembali. Jadi kalau dibilang batu itu bisa diajak komunikasi tanda kutip dengan metode psikometri. Jadi kalau gimana tuh komunikasinya? Jadi kalau retrokoneksi itu kan benar gabungan, Mas, termasuk analisis, kemudian termasuk kita belajar literatur. Jadi kalau retrokonekser tidak boleh ataupun tidak disamakan dengan orang yang hanya memflashback, hanya menerawang. Tapi di sini juga orang yang harus dituntut memiliki analisis yang tinggi, kemudian skill lain, kemudian harus rajin membaca literatur lain. Karena dari semua data itu kalau dikumpulkan tidak match, itu tidak boleh disampaikan dalam hal menjadi data retrokoneksi. Jadi memang harus sinkron gitu. Kalau psikometri itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai macam benda apapun, tetapi berdasarkan energi yang terpancar, Mas. Jadi semua benda di muka bumi ini memancarkan sonar ataupun gelombang energi elektromagnetik. Yang dalam orang tertentu itu memiliki kemampuan untuk gelombang otaknya ini bisa nyampe enggak. Karena kan gelombang itu ada yang sekitar 20 Hz sampai sampai 10.000 Hz. Sementara kalau kita bilang tentang psikometri itu paling lebih rendah dari 20 Hz saja. Bahkan ada yang nano Hz. Bila dibilang itu 9.000. Jadi rambut satu itu dibagi 9.000 kali, Mas, kedalamannya. Jadi gelombang itu yang ya jadi lambda ya kalau fisika itu yang ditangkap oleh gelombang otak yang kemudian diterjemahkan untuk komunikasi. Jadi bukan dibilang kayak kita ngobrol ini kan komunikasi nih. Tapi kalau dengan benda itu kita nangkap gelombangnya, Mas. Gelombangnya ini kita angkat di otak, kemudian kita mendapatkan gambaran ataupun resume dari data itu. Kalau yang saya dapat itu salah satunya merekam tentang banyak memori sejarah tempat ini yang pernah terjadi seperti apa. Kemudian alam semesta. Dan ini kembali loh kalau kita ngomong lagi, angin ini kan memutar, Mas. Dan nanti cuma di daerahnya. Iya, jadi kayak sana nggak ada angin ya. Iya, jadi kayak tabrakan ini, Mas. Tabrakan energi. Jadi kita melawan waktu sini. Melawan waktu. Jadi kayak berlawanan dengan jarum jam. Yang saya dapatkan itu. Kemudian saya singkat ya, Mas. Kemudian yang kedua itu tentang batu singgasana. Oh iya, batu tempat duduk tadi. Tempat duduk. Itu sebenarnya untuk teleportasi, Mas. Teleportasi itu berpindah baik jasad ataupun ruh
dalam waktu yang sesingkat mungkin. Jadi filosofinya bahwa waktu kita duduk tadi kan kita kayak didorong ada angin dari belakang. Besar dari belakang. Jadi kalau kita berpindah itu memang apapun pasti menggunakan unsur yang namanya udara ataupun angin. Pesawat jelas digerakkan pakai angin. Kita pakai motor, pakai mobil, roda dipompa dengan angin. Kemudian kita naik kereta pun juga dengan angin, dan kita jalan juga menabrak angin. Jadi filosofi dari angin itu sebagai tanda kutip kendaraan. Waktu kita duduk kemudian kita didorong angin dari belakang, berarti ruh kita saat itu adalah akan berpindah dari jasad ini dengan mengendarai angin tersebut. Ibaratnya berarti kayak batu tadi adalah tempat strategis untuk langsung berpindah kemana. Jadi untuk lebih comfortable kalau kita duduk ya, kan bentuknya kayak tempat duduk kalau naik pesawat. Aku duduk sana emang nyaman. Kayak kita naik apa gitu loh Mas, duduknya itu memang didesain termasuk ada untuk footrest, untuk handrest gitu. Jadi kayak